semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Amalia Hasubi dengan NIM S1B02410072 dari kelas 2C PPKN FK Puntang. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu emosi. Emosi merupakan bagian alami yang melekat dalam diri setiap manusia. Menurut J.P. Chaplin, emosi adalah suatu kondisi terbangkitnya organisme yang melibatkan perubahan-perubahan internal yang mendalam dan disadari, serta diikuti oleh perubahan perilaku. Banyak orang keliru memahami emosi hanya sebagai ledakan kemarahan, padahal emosi mencakup beragam perasaan seperti sedih, bahagia, senang, maupun benci, bukan sekedar kemarahan semata. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak pada masa remaja menurut para ahli. Yang pertama yaitu Hurlock pada tahun 1990. Perkembangan emosi adalah peningkatan kemampuan dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi sebagai bagian dari proses pertumbuhan psikologis individu. Pada masa remaja, emosi menjadi lebih kompleks dan sulit diprediksi. Yang kedua yaitu menurut Sandrock pada tahun 2003. Menyatakan bahwa perkembangan emosi remaja berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan sosial. Remaja mulai mampu memahami emosi orang lain, mengatur emosi mereka sendiri, dan membentuk hubungan yang lebih kompleks secara emosional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri emosi pada remaja. Yang pertama yaitu perubahan suasana hati yang cepat atau mood swings. Yang kedua, tingginya kepekaan terhadap penolakan dan kritik. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencari identitas diri. Yang keempat yaitu ketertarikan terhadap hubungan sosial dan romantis. Yang kelima yaitu munculnya konflik dengan orang tua dan figur otoritas. Yang keenam yaitu emosi cenderung lebih labil dan tidak stabil. Yang ketujuh yaitu munculnya kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sebaya. Yang kedelapan yaitu perasaan cinta, cemburu, dan persaingan mulai berkembang. Yang kesembilan yaitu sensitivitas terhadap kritik meningkat. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu timbulnya identitas diri yang kuat, termasuk pencarian jati diri. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu perkembangan emosi remaja berdasarkan fase. Di sini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, remaja awal pada usia 10-13 tahun. Di usia remaja awal, emosi mulai tidak stabil, kadang senang dan tiba-tiba marah. Ini karena tubuh mulai berubah dan hormon mulai bekerja. Remaja di fase ini jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan mulai ingin mandiri. Fase yang kedua yaitu remaja tengah, pada usia 14-16 tahun. Masuk usia remaja tengah, emosi makin kuat dan kompleks. Cemburu, kecewa, bangga, semuanya muncul. Teman sebaya jadi sangat penting, dan keinginan untuk diakui makin besar. Tapi, mengontrol emosi masih jadi tantangan. Fase yang ketiga yaitu remaja akhir pada usia 17-19 tahun. Di usia remaja akhir, emosi mulai stabil. Remaja mulai bisa berpikir dewasa, paham perasaan orang lain, dan punya empati. Emosi lebih terkontrol dan hubungan sosial jadi lebih dalam dan bermakna. Nah, teman-teman, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan emosi? Yuk kita bahas. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Menurut Hurlock pada tahun 1978, keluarga adalah lingkungan pertama yang memengaruhi perkembangan emosi anak. Pola asuh, kasih sayang, konflik dalam keluarga, dan hubungan orang tua dan anak sangat menentukan kestabilan emosi remaja. Faktor yang kedua yaitu faktor biologis atau hormonal. Menurut Papalia dan Olds pada tahun 2008, perubahan hormon saat masa pubertas bisa menyebabkan emosi remaja menjadi tidak stabil. Struktur otak yang berkembang juga memengaruhi cara remaja mengatur emosi. Faktor yang ketiga yaitu faktor kognitif atau cara berpikir. Menurut Piaget, seiring berkembangnya kemampuan berpikir abstrak di masa remaja, mereka mulai memahami emosi yang lebih kompleks. Remaja mulai bisa merefleksikan perasaan dan berpikir tentang sebab akibat emosional. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan sosial. Menurut Sandrock pada tahun 2003, interaksi dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat membantu remaja belajar mengelola emosi. Dukungan sosial dapat memperkuat emosi positif, sementara tekanan sosial bisa memicu emosi negatif.
Selanjutnya yaitu peran lingkungan dalam perkembangan emosi remaja. Peran lingkungan dalam perkembangan emosi remaja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan pertama yang memengaruhi emosi remaja adalah keluarga. Dukungan, perhatian, dan pola asuh orang tua sangat penting untuk membantu remaja mengelola emosinya. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga berperan besar. Guru yang suportif dan teman yang baik bisa membangun rasa percaya diri dan kestabilan emosi. Peran yang ketiga yaitu teman sebaya. Teman sebaya menjadi tempat belajar tentang empati, kerjasama, dan solidaritas. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial dan media sosial. Lingkungan sosial termasuk media sosial juga memengaruhi emosi remaja. Tekanan dari media bisa memicu stres, tapi juga bisa menjadi sarana ekspresi diri. Nah, teman-teman, di sini ada kasus yang dapat kalian pecahkan. Shena adalah siswi kelas 8 berusia 14 tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, guru dan teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, dan menarik diri dari pergaulan. Saat guru BK melakukan pendekatan, ia merasa tertekan karena orang tuanya sering membandingkannya dengan teman sekelasnya yang berprestasi. Nah, teman-teman, jika kamu menjadi teman dekat Shena, apa yang akan kamu lakukan untuk membantunya? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu perkembangan emosi pada masa remaja merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masa ini ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang dapat menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan tepat. Dukungan dari lingkungan sangat penting untuk membantu remaja melalui fase ini dengan sehat secara emosional.